Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai speech processing dengan Python. Jadi hari ini sesinya harusnya tutorial. Karena tutorial maka ada toolsnya online ya, namanya Google Colab. Ya, nanti saya bisa bagikan notebooknya. Jadi melalui CP, jadi nanti akan dikirimkan tata cara untuk download notebooknya. Sebelum dimulai, sambil di-download, cara-caranya sudah dijelaskan oleh admin, sudah dikirim ya. Ini tata caranya, cara mengunduh materinya melalui aplikasi Bisa AI Academy. Oke, sambil Bapak Ibu download materinya, ini sedikit mengenai Bisa AI ya. Jadi Bisa AI ini adalah startup yang bergerak di bidang artificial intelligence dan field terkait lainnya. Kemudian saat ini kita produknya ada dua yang sudah launch, yaitu adalah Tampil. Saat ini Bapak Ibu sedang menggunakan Tampil. Ini bisa diakses melalui Android dan juga iOS ya, selain melalui web. Saat ini sudah lebih dari 500 webinar terkait dengan artificial intelligence. Kemudian juga dengan produk yang kedua kita namanya Bisa AI Academy ya. Di sini kita dengan Bisa AI Academy Bapak Ibu bisa mencoba pembelajaran terkait dengan course artificial intelligence. Oke, tadi sekilas mengenai Bisa AI. Jadi untuk lebih lengkapnya nanti bisa mengikuti course yang ada di Bisa AI Academy terkait dengan speech processing. Sudah berhasil di-download Bapak Ibu? Boleh diinfokan apakah sudah berhasil? Kalau sudah, oke, sudah ya. Baik, kita akan mulai ya. Ini ada beberapa bahasan hari ini. Ya, sebenarnya speech processing karena kita terbiasa dengan deep learning, jadi hari ini sih kita lebih banyaknya deep learning ya. Jadi tidak banyak membahas mengenai penggunaan machine learning ya, dengan model-model misalkan seperti hidden Markov model tidak akan dibahas hari ini. Gaussian mixture model juga tidak akan dibahas hari ini. Kita akan fokus pada dasar dari speech ya, pemrosesan suara, dan melakukan klasifikasi dengan model deep learning. Kenapa deep learning? Karena ini lebih ke arah praktikal, dan juga tapi tidak terbatas ya. Kalau ada pertanyaan yang saya bisa jawab, boleh silakan terkait dengan riset juga boleh ditanyakan. Kebetulan di studi S2 saya dulu itu terkait dengan pemrosesan suara ya, jadi silakan boleh ditanyakan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Oke, outline hari ini kita akan coba melakukan klasifikasi voice gender ya. Jadi dari suatu input voice kita akan coba melakukan klasifikasi, membedakan apakah suaranya adalah suara pria atau wanita. Contoh yang pertama, misalkan contoh lainnya adalah membedakan mood dari suatu percakapan ya, atau utterance ya. Jadi misalkan ada suatu percakapan, kita bisa tahu moodnya apa, moodnya sadness, anger, happiness, relax ya, contentment dan lain sebagainya. Kemudian kita coba hari ini juga membahas mengenai low level speech fitur ya, acoustic fitur, di mana kita akan menggunakan beberapa fitur seperti zero crossing rate, kemudian amplitude envelope, kemudian spectral centroid, roll off dan lain sebagainya. Dan juga kita juga akan membahas high level fitur ya, fitur yang level tinggi ya, dengan spektrogram dan chroma fitur. Kemudian kita juga akan coba melakukan klasifikasi dengan model deep learning ya, dengan deep neural networks dan juga convolutional neural networks. Kemudian kita coba belajar yang advance, yaitu dengan pendekatan Fusion ya. Fusion ini adalah salah satu model yang pertama kali setahu saya itu di tahun 2017 ya, namanya high level Fusion, itu dari siapa ya?
papernya itu dari Lei Mintian namanya ya. Kalau nggak salah beliau yang pertama kali mungkin populer ya di bidang speech untuk melakukan fusion dengan menggunakan namanya pemodelannya hierarchical level fusion. Oke, saya coba lanjut lagi ya. Nah, ini sekilas mungkin beberapa di antara para peserta belum tahu mengenai domain yang sedang kita teliti, yang sedang kita jalankan saat ini ya. Jadi speech klasifikasi suara ya atau speech processing ini sebenarnya apa ya, nyangkut juga ke NLP ya, nyangkut juga ke AI, machine learning, menggunakan pendekatan machine learning, menggunakan pendekatan deep learning dan lain sebagainya. Hari ini tools kita adalah Python. Kenapa nggak dengan MATLAB? Karena kemudahan dari library yang ada di Python akan kita manfaatkan ya untuk pemrosesan suara. Bisa diinstal di lokal Bapak Ibu masing-masing. Tapi hari ini saya rekomendasikan online ya toolsnya. Jadi Bapak Ibu tinggal buka halaman collapresearchgoogle.com saja. Ini tinggal dibuka. Kemudian dicoba dijalankan ya, collapresearchgoogle.com. Nah, ini apa namanya, tinggal dibuka saja seperti ini. Nah, setelah itu prompt-nya ada di sini, nanti kita masukkan codingan-codingannya. Kemudian riset terkait dengan bidang speech, pasti kita membutuhkan data. Saya jadi ingat tesis saya dulu terkait dengan lebih spesifiknya ke arah musik ya, klasifikasi tahun dari musik. Pada saat itu saya menggunakan benchmark namanya data Million Song Dataset atau coba kita lihat ya, namanya Million Song Dataset ya. Nah, ini Million Song Dataset ini salah satu dataset benchmark yang bisa digunakan untuk klasifikasi musik ya. Kalau suara di mana lebih spesifik ke suara, banyak sebenarnya suara. Jadi nanti bisa dicari saja di Kaggle ya, banyak sekali data yang publik yang bisa menjadi benchmark. Tapi pada saat itu saya juga coba kumpulkan data audio sendiri. Jadi saya kumpulkan banyak datanya, data tentang musik ya, dari tahun 70 sampai dengan 2010 kalau nggak salah. Nah, setelah saya kumpulkan, saya coba lakukan speech processing dan juga klasifikasi di dalamnya. Seperti itu. Oke, kemudian kita perlu programming ya, programming di dalam kita menggunakan Python, tapi library di dalamnya banyak sekali. Ada library-library yang terkait dengan pemrosesan data, pemrosesan suara ya. Sebenarnya library yang digunakan hanya satu, yaitu namanya Librosa ya. Jadi kita akan menggunakan library namanya Librosa ya. Nah, jadi Librosa ini library yang menurut saya sangat lengkap ya, yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Contohnya adalah melakukan ekstraksi fitur suara. Contoh lainnya adalah melakukan apalagi ya, pemodelan ya dan lain sebagainya. Ini bisa dicoba, namanya Librosa ya. Kemudian kita juga perlu yang lain seperti Matplotlib ya, scikit-learn, kemudian Pandas dan lain sebagainya ya. Kita perlu seperti itu. Oke, sekarang kita coba kasus yang paling mudah adalah dengan kasus voice gender recognition. Datanya itu bisa Bapak Ibu ambil melalui Kaggle, situs Kaggle ya, kaggle.com. Saya sambil kirimkan juga. Datanya bisa diambil di folder data di sini, di section data di sini. Cari aja voice. Ya, ini ya, gender recognition by voice. Nah, ini task yang pertama, kita belum mengelola audio, tapi kita coba datanya berupa data tabular ya. Tapi data tabular ini awalnya diekstraksi dari suara ya. Jadi ada .wav ya atau .mp3 mengenai voice ya. Kita coba gunakan dulu data yang tidak kita ekstrak langsung dari audio fitur ya. Tapi ini kita sudah mendapatkan hasilnya langsung. Tapi ini ada kaitannya nanti dengan speech nanti ya. Jadi kita bertahap ya. Harapannya mungkin yang sudah pernah belajar terkait speech klasifikasi suara ya nggak apa-apa ya. Kita ulang dari awal banget gitu. Nah, jadi di sini datanya itu berupa
data voice yang sudah berbentuk data tabular ya. Tapi ini setiap row-nya itu mewakili audio fitur. Nah, jadi ini misalnya ada min frekuensi, standar deviasi, median. Nah, ini kan bisa kita ambil dari data voice ya. Voice kita ambil, totalnya ada sekian data. Oke, ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Oh, nggak ada. Sebentar ya, saya cari dulu. Sambil bisa Bapak Ibu lihat-lihat ininya materinya hari ini. Ya, ini ada pertanyaan langsung to the point. Bagaimana mengubah .wav jadi data tabular? Oke, nanti saya jelaskan. Tenang Pak, ini panjang. Hari ini mungkin akan panjang ya, lama, jadi santai kita hari ini. Ini mohon maaf agak telat, saya baru sampai rumah, jadi agak telat. Nanti kita bahas dengan detail bagaimana mengubah jadi data tabular. Sambil dibuka dulu aja. Sebentar saya cari dulu ininya ya, datanya. Oke, baik. Nah, sekarang saya sudah punya datanya. Saya coba share dulu. Jadi datanya itu dari gender recognition voice gender ya, seperti ini. Nah, kemudian oke, saya coba buka dulu datasetnya. Jadi datanya silakan Bapak Ibu download ya dari Kaggle, kemudian bentar, mudah-mudahan masih bisa dibuka dataset. Oke, setelah datanya di-download, langkah berikutnya adalah simpan di dalam folder di dalam drive ya. Nah, datanya seperti ini. Ini anggaplah di awal kita kan belajarnya bertahap ya, Bapak Ibu ya. Jadi anggaplah ini row ini sudah merepresentasikan audio kita. Misalkan gini, di dalam bisa dibaca ya gender voice ini. Kita coba baca sedikit sekilas ya. Nah, di sini datanya itu berupa speaker data yang dikumpulkan dari male dan female speakers ya. Jadi ini adalah data misalkan percakapan, bukan percakapan juga, misalkan sedang bicara sesuatu, misalnya halo. Nah, ini halo yang saya sebutkan tadi ini dikasih label berupa ini adalah male ya, labelnya adalah male. Nah, nanti tadi saya bilang halo. Nah, halo itu akan diubah ke dalam bentuk lainnya seperti ini ya. Ini yang sudah disediakan dari datanya ya. Nah, nanti ini cara mengubahnya ini menggunakan C-Wave dan TuneR package ya. Tapi nanti ke depannya kita nggak pakai itu, kita pakai Librosa untuk mengubahnya ya menjadi fitur tertentu. Tapi ini kita gunakan dulu data yang sudah ada. Bagi yang baru pertama kali belajar nggak apa-apa karena ini memang dari basic banget. Oke, nanti datanya silakan Bapak Ibu simpan di dalam Google Drive ya, seperti ini. Contoh ini saya sudah simpan di dalam Google Drive. Nah, setelah disimpan, ada labelnya kan, male, female ya. Nah, nanti data ini akan kita coba bentuk modelnya ya, dengan bisa dengan machine learning atau deep learning, dan nanti kita bisa klasifikasikan kalau ada percakapan baru atau data baru masuk ya, kita ubah ke dalam bentuk fitur dengan format min frekuensi, standar deviasi, median, sampai dengan mode INDX ya. Nah, ini tadi kan kita ubahnya dengan software namanya TuneR ya. Nah, nanti dia bisa memprediksi ini labelnya male atau female. Jadi misalkan saya sedang ngomong misalnya halo. Nah, nanti dia memprediksi modelnya, memprediksi ini adalah male ya. Nah, bagaimana cara melakukan klasifikasinya ya? Caranya adalah yang pertama kita coba connect ke dalam Google Drive ya. Ini contoh kita connect ke dalam Google Drive ya. Dengan program berikut kita bisa connect ke Google Drive. Tujuannya adalah kita baca datanya di dalam Google Drive ya. Ini langkah awalnya. Langkah berikutnya adalah kita gunakan library namanya Pandas ya.
Pandas ini digunakan untuk membaca data berupa data tabular. Ya, data tabular yang mana? Yang tadi, yang ini. Ini adalah data tabular. Nah, kita coba baca dengan menggunakan Pandas, ya, dengan fungsi namanya read CSV. Read CSV ini digunakan untuk membaca data tabular. Hasilnya kita simpan di dalam data frame, ya, di mana data frame ini merupakan ya, sudah berbentuk data frame yang bisa kita manipulasi nanti nilainya. Oke, kemudian setelah kita coba baca, datanya kan seperti ini hasilnya. Ya, datanya kita ambil sampel, misalkan 3 sampel teratas, ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita coba langkah berikutnya kita ubah, ya, data yang sebelumnya ada kategorikal ini menjadi numerik, ya, kalau misalkan ada, ya, misalkan contoh di sini labelnya ini masih kategorikal, male, female itu masih kategorikal. Kita harus ubah dengan menggunakan salah satu contohnya adalah dengan label encoder, ya, di mana label encoder ini mengubah suatu data label ini menjadi tipe numerik. Kenapa harus numerik? Karena machine learning hanya bisa memproses numerik, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya kita coba pisahkan data training dan testing, ya, ini kita pisahkan X dan Y-nya. Data training akan kita simpan di dalam variabel namanya xtrain. Data testing akan kita simpan di dalam variabel namanya xtest, ya. Labelnya adalah ytrain dan label untuk testingnya adalah ytest, ya. Nah, setelah itu yang sebelumnya ini numerik, ya, maksudnya binary, ya, itu akan kita ubah menjadi kategorikal, misalkan sudah one hot encoder, ya, seperti ini. Nah, setelah diubah ke dalam bentuk one hot encoder, berikutnya kita coba menggunakan framework namanya TensorFlow, ya, tapi kita running dengan Keras dengan tujuan kemudahan Bapak Ibu untuk ngodingnya ini dengan Keras, ya. Kita bentuk pemodelan neural network. Nah, untuk belajar neural network bisa dilihat di tutorialsnya Bisa AI di youtube.com/bisaai, ya. Nah, jadi sebenarnya panjang langkah-langkahnya untuk melakukan klasifikasi data audio, ya. Saya coba lanjut dulu aja. Oke, berikutnya, nah ini cara melakukan voice gender, ya. Kita tadi langkah awalnya kita baca dataset, ya, sudah bisa dengan menggunakan library namanya Pandas, ya. Kemudian setelah kita baca, pasti data kita itu tidak semuanya itu bagus, ya. Harus kita lakukan pre-processing data, misalkan menghapus missing value, ya, atau misalkan ya, banyaklah pre-processing yang bisa dilakukan. Nah, ini contoh data yang kita gunakan, ya, voice gender dari Kaggle. Nah, setelah itu kita bisa lakukan split datanya, ya, atau sebelumnya kita bisa lakukan ekstraksi. Nah, di sini kita coba lakukan ekstraksi fiturnya itu dengan menggunakan Librosa, ya, di mana ada beberapa fitur yang bisa kita ekstrak, ya, seperti contohnya zero crossing rate. Cara melakukan ekstraksinya adalah kita import dulu library Librosanya dengan cara import Librosa, ya. Nah, setelah itu kita coba panggil, ya, fitur fungsi fitur, ya, lebih tepatnya adalah zero crossing rate. Kemudian kita simpan di dalam ZCR. Nah, nanti di sini hasilnya sudah berbentuk fitur zero crossing rate, ya. Kemudian kita ekstrak juga spectral centroid, ya, ini dengan pemanggilan fungsi spectral centroid. Jadi langsung dengan Python itu dipanggil gitu, spectral centroid, spectral bandwidth, spectral roll off, spectral flatness, semuanya kita ekstrak, ya, termasuk root mean square energy, ya, kemudian MFCC, male frequent septal coefficient, bisa kita ekstrak semua dengan Librosa. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan bagaimana cara mengekstrak low level fitur. Ini sudah disediakan semua oleh library namanya Librosa, ya, seperti itu. Jelas, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kalau misalkan voice-nya ini masih dalam bentuk .wav, maka kita bisa menggunakan Librosa untuk mengekstrak fiturnya menjadi format low level audio fitur, ya, seperti itu. Nah, di sini anggaplah semuanya sudah dalam berbentuk low level, ya. Nah, langkah berikutnya kita bisa men-split datanya menjadi data latih dan data uji. Tadi sudah saya jelaskan. Data yang sudah kita miliki, kita bisa split dengan fungsi namanya trend test split yang ada di dalam scikit-learn, ya. Jadi di dalam scikit-learn ini ada fungsi namanya trend test split, di mana
trend test split ini akan kita coba pisahkan fitur data latih dan data ujinya. Kenapa harus kita pisahkan? Karena data latih akan kita manfaatkan untuk membentuk model. Model yang bagaimana? Model yang bisa menerima input berupa independent variabel seperti berikut, ya, min frekuensi sampai dengan mod in, dan dapat memprediksi labelnya, apakah male atau female, gitu. Fungsinya model adalah menerima input tadi dan menghasilkan prediksi tertentu. Oke, berikutnya setelah kita latih modelnya, nah di sini saya menggunakan deep neural network, ya. Jadi dengan deep neural network kita latih, nah seperti ini, ya. Dimana setiap fitur tadi akan masuk nih, misalkan contohnya fitur namanya min frekuensi akan masuk ke dalam input layer dengan neuron yang pertama, kemudian masuk lagi standar deviasi, masuk ke dalam input layer dengan neuron yang kedua, dan seterusnya sampai dengan mod in, ya. Nah, mod in ini akan masuk ke dalam input layer dengan neuron yang terakhir. Nah, nanti di sini akan kita proses dengan menggunakan deep neural network, ya. Kita akan latih. Bagaimana cara latihnya? Cara latihnya seperti neural network pada umumnya. Nilai ini kan numerik semua. Nanti akan kita coba kalikan dengan masing-masing bobot untuk mendapatkan nilai hidden, ya. Jadi nilai hidden ini didapat dengan cara nilai setiap input dikali dengan bobot itu yang garis-garisnya, ya. Kemudian kita jumlahkan semuanya, jadilah nilai di sini. Nah, setelah itu akan kita coba aktivasi dengan fungsi aktivasi ini. Neural network pada umumnya kita aktivasi mendapatkan suatu nilai range tertentu, kemudian akan kita hasilkan lagi output layer dengan cara nilai hidden yang sudah diaktifasi dikali dengan bobot terhubung ke output, ya. Hasilnya nanti kita coba dapatkan hasil prediksinya atau YP-nya, ya. Di mana hasil prediksi itu mungkin tidak akan sama dengan labelnya. Misalnya gini, hasil prediksinya 0,9 mendekati 1. Sementara data panduannya itu adalah 0. 0 itu tadi misalkan female, ya. Ya, benar, female. Nah, ini kan artinya tidak sama. Hasil prediksi tidak sama dengan data acuannya atau panduannya. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan hanya mengubah nilai bobot dari neural network-nya. Kenapa bukan input? Dan kenapa bukan output? Karena input ini nilai audio file yang kita jadikan numerik, nggak bisa kita ubah. Dan outputnya pun sama, sudah diberikan label, tidak bisa kita ubah. Yang kita hanya bisa ubah adalah bobotnya. Nah, bobotnya ini kita ubah dengan menggunakan rumus bobot baru sama dengan bobot lama dikali dengan nilai delta bobotnya, ya. Nilai bobot lama dikurangi dengan nilai bobot delta bobot dikali dengan learning rate, ya. Nanti hasilnya dapat bobot baru, kita ulang lagi prosesnya, hitung lagi. Sampai kapan dihitungnya? Sampai konvergen. Konvergen artinya adalah tidak ada pengubahan lagi. Misalkan contoh tadi kan 0,9, terus iterasi yang kedua 0,8, iterasi yang ketiga 0,5, iterasi terakhir itu 0,1. Maksudnya udah mendekati hampir mirip gitu dengan panduannya. Nah, ini karena kita menggunakan neural network, maka kita butuh panduannya seperti itu. Nah, di sini kita implementasikan neural network-nya ini dengan menggunakan library namanya Keras. Keras ini library yang bisa kita import langsung di dalam Google Colab tanpa instalasi, ya. Kalau di laptop masing-masing di lokal itu kita harus install TensorFlow, baru kita install Keras, ya. Karena Keras ini running di atas TensorFlow, ya, seperti itu. Nah, ini cara membuat pemodelan deep neural network-nya, ya. Caranya adalah kita panggil kelas sekuensial, ya. Sekuensial, kenapa sekuensial? Karena ini sequence dari input ke hidden ke output, ya, sequence. Kemudian kita coba tambahkan layernya, ya. Layer yang kita tambahkan adalah layer dense. Dense itu maksudnya ini neuron-neuronnya, ya. Kemudian kita tambah dense, inputnya misalkan 10. Kenapa 10? Karena fiturnya ada 10 yang dimasukkan, contoh. Kemudian kita tambah lagi, yang kedua ini adalah hidden layer, ya. Ini hidden layer. Yang ini adalah input layer. Dan yang terakhir ini adalah outputnya, ya. Bisa berapa banyak hidden? Bisa sebanyak-banyaknya, tinggal kita buat aja hidden-nya, ya. Hidden
Gitu kan. Nah, hiddennya mau banyak, boleh ya, silakan. Ya, kita tinggal buat aja banyak hiddennya. Nah, setelah kita selesaikan arsitekturnya, maka kita compile arsitekturnya dengan optimizer tertentu, loss function tertentu, dan nanti kita coba fit. Fit ini artinya kita latih. Nah, arsitektur yang sudah dibuat, ini kan arsitekturnya dari sebentar, dari sini sampai dengan sini, ini adalah definisi dari arsitekturnya. Nah, setelah kita definisikan arsitektur kita coba fit. Fit itu adalah kita coba latih, gitu. Nah, hasil pelatihannya ya, ini kita lihat sebelumnya yang loss-nya 0,9, berkurang 0,7, berkurang lagi 0,6, seterusnya berkurang sampai dengan apa namanya, hasilnya tinggi nih. Contohnya misalkan akurasinya kita mendapatkan 0,8. 0,8 dari 2 kelas ya cukup lah untuk percobaan pertama pelatihan ya. Nah, jadi kita mendapatkan performa akurasi klasifikasi voice gender yaitu 86% dari skala 100 seperti itu. Tapi ini masih data inputnya itu berupa data tabular ya. Nanti kita coba setelah ini data-data yang data-data langsung audio fitur. Sampai sini silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan terkait dengan data tabular yang berupa fitur dari suara ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Kalau tidak ada saya coba lanjut lagi nanti. Nah, jadi kita perlu lakukan evaluasi umum ya, kita bisa gunakan precision recall, akurasi dan lain sebagainya. Kalau tidak ada kita coba kasus yang lain ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Untuk yang voice, codingannya saya paste aja ya di chat ya kalau ada yang mau coba. Jadi bisa langsung dicoba. Ini saya kirimkan. Tadi kita import datanya. Setelah kita import datanya, kita coba ubah labelnya menjadi numeric ya. Nah, setelah itu kita buat neural network-nya. Setelah kita ubah neural network-nya, kita coba latih. Nah, ini sudah kita latih mendapatkan akurasi 86% ya. Seperti itu. Yang penting jangan lupa datasetnya kita simpan di dalam suatu folder di dalam drive ya. Disesuaikan saja nanti foldernya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya kita coba kita lihat lagi. Oke, baik. Berikutnya kita coba bahas mengenai fitur-fitur yang ada di dalam audio fitur ya. Nah, ini sebenarnya mungkin kalau ingin fokus di dalam speech kita bisa pelajari domain musik juga sebenarnya mirip-mirip. Cuman intervalnya mungkin yang agak panjang ya kalau musik ya. Oke, kita lihat ini nanti representasi dari fitur itu sebenarnya bisa kita representasikan dalam bentuk spektrogram. Ini spektrogram, di mana spektrogram ini tersusun atas dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X ini merepresentasikan dari time domain ya, domain waktu, dan sumbu Y ini merepresentasikan dari frekuensi domain ya. Misalkan gini, kita ingin coba membuat spektrogram dari perbedaan antara spektrogram misalkan drum ya dengan gitar. Sudah jelas drum dan gitar frekuensinya ini berbeda, maka nanti hasil spektrogramnya juga akan berbeda ya, seperti itu. Oke, jadi di sini ada konsep namanya acoustic fitur ya, di mana acoustic fitur ini tersusun ya ini salah satunya kita kelompokkan menjadi dua ya, yaitu dengan low level fitur dan high level fitur. Di mana low level fitur ini lebih fokus pada fitur-fitur yang hanya single domain saja, misalkan seperti domain waktu, domain frekuensi, jadi bukan gabungan keduanya. Nah, sementara high level fitur itu biasanya yang merupakan gabungan dari domain keduanya. Ya, ini contoh low level fitur, ini dengan zero crossing rate ya, nanti kita lihat zero crossing rate, kemudian ada bandwidth, kemudian ada spectral centroid, spectral coefficient,
Kemudian ada energi atau root mean square energi dan lain sebagainya. Ada juga yang disebut dengan high level fitur seperti spektrogram, chroma, dan MFCC. Oke, kita coba lihat lagi di sini. Nah, misalkan gini, saya punya audio file ya, ekstensinya adalah .mp3 ya, ini contoh. Kita gunakan library di Python namanya glob ya. Glob ini digunakan untuk membaca suatu file ya. Kita coba baca path-nya suatu file tersebut. Misalkan kita punya data banyak ya, misalnya kick datanya. Sebentar, saya sudah buatkan. Oke, ini. Nah, jadi datanya itu misalkan ada banyak nih dengan .mp3 atau .wav. Kemudian kita bisa coba petakan audio wave-nya ya. Ini audio wave-nya seperti ini. Nah, dengan menggunakan library namanya Librosa ya. Tinggal kita panggil saja fungsi load ya. Librosa.load. Nah, ini load ini maksudnya kita akan baca semua data yang namanya kick belakangnya bebas .mp3 ya. Kita baca semua. Nah, setelah itu akan kita simpan di dalam array namanya kick signals ya. Kemudian saya baca juga snare signal. Ini kick sama snare ini bagian dari drum ya. Ada kick, ada snare, ada tom, ada clap, ada apa lagi? Snare, tom, kick, apa lagi? Ya, dan lain-lain ya. Nah, kemudian kita baca ya, kita masukkan ke dalam snare signals dan lain sebagainya. Nah, nanti kita coba plot ke dalam audio wave seperti ini. Maksudnya apa ini? Seperti ini. Seperti ini tuh maksudnya audio wave-nya di awal misalnya kita ketuk tom dung misalnya. Nanti dia akan di awal itu besar ya. Nanti ke sini akan melambat ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan ekstraksi fitur. Fitur itu apa? Fitur itu adalah representasi dari audio file yang kita gunakan. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa fitur ya, seperti low level dan high level fitur. Dengan menggunakan Librosa, kita nggak perlu lagi mikirin bagaimana teknis melakukan ekstraksinya, tinggal kita panggil saja gitu dengan perintah zero crossing rate. Bisa nggak kita ekstrak manual? Bisa ya, tapi repot kalau maksudnya kita kan mau fokusnya pada suatu task tertentu ya, tinggal kita panggil saja gitu. Tapi kalau memang yang diteliti adalah fiturnya, ya mungkin kita perlu lakukan ekstraksi fiturnya manual gitu tanpa library gitu. Oke, kemudian kita coba ekstrak ya. Setelah itu kita coba simpan di dalam variabel namanya kick f dan snare f ya. Nah, setelah kita simpan, kita coba petakan di dalam ruang vektor. Nah, tadi kan kita sudah dapat ya fitur spectral centroid dan zero crossing rate-nya. Kita coba petakan di dalam ruang vektor dengan scatter plot, contoh seperti ini. Kita petakan antara variabel zero crossing rate dan spectral centroid. Kalau kita lihat, kalau gambarannya seperti ini, yang warna biru adalah snare, yang warna merah adalah tom, bisa kita coba simpulkan ya hipotesisnya, ini masih hipotesis, yaitu antara snare dan tom ya. Ini kalau kita ekstraksi di dalam low level fitur, ini akan berbeda di dalam ruang vektornya. Nah, sehingga kita bisa simpulkan ini adalah dapat dipisahkan secara linear ya. Tinggal kita tarik garis saja di sini ya. Misalkan kita lakukan pemodelan dengan SVM support vector machine, kita tentukan hyperplane-nya bisa seperti ini, hyperplane-nya bisa seperti ini ya, dan lain sebagainya. Nanti kita bisa mendapatkan model yang sudah bisa membedakan antara tom dan juga snare ya, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Bagaimana kalau sumber suara adalah gabungan dari 2 sampai dengan 3 suara? Apakah bisa di-split? Bagaimana cara melakukan split? Ya, untuk melakukan split kita bisa menggunakan PyDub ya. Kalau saya lebih menggunakan Python, sebenarnya bisa menggunakan yang lain ya, toolsnya itu banyak banget. Cuman saya jarang pakai. Dulu waktu saya intern riset di Jepang, saya pakai beberapa tools online, tapi sekarang udah semuanya Python. Untuk di pekerjaan juga di BSI kita pakai Python semua. Dan ini sudah tersedia lengkap ya. Ini salah satunya adalah PyDub ya. PyDub ini yaitu library yang digunakan untuk manipulasi audio file ya. Kita bisa lakukan split
per berapa detik ya, kita bisa gabungkan audio dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu silakan bisa dicoba ya. Nama library-nya PyDub. Oke. Sudah terjawab mungkin Mas Ahmad? Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, berikutnya kita coba lakukan ekstraksi fitur namanya energi dan juga root mean square energy ya. Nah, ini sebenarnya masing-masing low level fitur itu ada karakteristiknya masing-masing. Saya nggak hafal semua, jadi saya baca aja. Jadi, kalau kita mengekstraksi fitur energi, ini artinya signal yang berhubungan dengan total magnitude, ya magnitude kekuatan dari signalnya, ya. Nah, kemudian untuk audio signal, jadi correspond to how loud the signal. Jadi berkaitan dengan seberapa kencang sih signalnya. Misalnya gini, kita mainkan drum dengan kita mainkan gitar, logiknya mungkin lebih kencang kita memainkan, magnitudenya lebih kencang memainkan drum gitu. Artinya di sini energinya akan besar. Energi drum dengan energi dari gitar itu akan berbeda gitu. Ketika kita petakan di ruang vektor, maka akan berbeda juga. Makanya kita bisa pisahkan dengan menggunakan ya dengan yang tadi ya, kita pisahkan di ruang vektor seperti ini. Kemudian kita juga bisa lihat lagi di sini. Nanti sampai mana? Oke, energi. Nah, ada juga namanya root mean square energy, berarti energi yang kita akarkan kemudian kita kuadratkan. Buat apa sih kita gunakan root mean square energy ya? Biar tidak negatif mungkin ya nilainya, atau biar besar nilainya, biar kelihatan seperti itu. Oke, kemudian ada juga namanya zero crossing rate ya. Zero crossing rate ini katanya mengindikasikan jumlah berapa banyak signal ini melewati horizontal axis ya, melewati aksis yang 0,0 ya, dia melewati ininya berapa banyak bisa kita tahu gitu dengan menggunakan zero crossing rate ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan spectral centroid ya. Jadi spectral centroid ini mengindikasikan frekuensi dari energi spektrum ya yang di tengah. Nah, seperti ini. Nah, ini spectral centroid. Nah, jadi masing-masing low level fitur itu sebenarnya merepresentasikan antara time domain dan juga frekuensi domain, ya, seperti itu. Ada juga Fourier transform. Nah, ini banyak digunakan di signal processing dan lain sebagainya. Setelah kita ekstrak ya dengan menggunakan Librosa, ya, maka kita bisa, nah ini contoh ya, saya coba ekstrak dengan menggunakan Librosa, kita panggil zero crossing rate, spectral centroid, RMSE, MFCC, dan lain sebagainya. Nah, maka akan saya coba bentuk dalam data frame, seperti ini. Nah, kalau sudah dalam bentuk data frame, artinya kita sudah sama seperti task yang voice tadi, yang kita kumpulkan data dari Kaggle, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini yang dari Kaggle kan sudah data frame. Kemudian saya juga lakukan hal yang sama, gitu. Saya coba lakukan hal yang sama, kita ekstrak semua audio filenya ke dalam bentuk zero crossing rate, spectral centroid, root mean square energy, MFCC ke dalam data frame. Nah, sudah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa lakukan, kita berikan label dulu. Jangan lupa di sini. Labelnya tadi, kalau data yang saya kumpulkan, ini, apa ya labelnya? Oh, ini potongan ya. Labelnya itu, sebentar. Oh, ini nggak pakai label. Ya, intinya, kita kasih label nanti. Labelnya tadi tergantung task yang kita kerjakan. Apakah mood klasifikasi, apakah year klasifikasi, atau apalagi misalkan genre classification ya, dan lain sebagainya. Itu bisa banyak ya yang kita kerjakan. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau sudah jadi data tabular, tinggal kita masukkan ke dalam model neural network ya, atau deep neural network. Contoh seperti ini ya, kita split datanya ya, udah siap. Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah siap, kita masukkan ke dalam neural network, tinggal kita klasifikasikan. Contoh penerapan yang paling sederhana bagaimana? Misalkan gini, kita ingin coba membedakan antara, tadi kan voice male sama female sudah jelas ya, misalkan voice yang moodnya ada 4 misalnya, happiness, sadness, anger, sama relax. Nah, jadi misalkan ada yang sedang percakapan, sedang marah-marah atau sedang sedih. Nah, kita kasih labelnya, kita ekstrak dengan low level, coba petakan dalam ruang vektor.
kira-kira hasilnya bagaimana? Seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jadi caranya seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kita apa namanya? Oh ya, ini ada lagi nih. Nah, jadi ini contoh yang bisa dilakukan. Kita baca dataset pribadi ya. Datanya misalnya kita ambil dari talk show ya. Ini dari sumber tertentu, saya nggak nyebut dari YouTube. Ya, mungkin bisa kita ambil dari rekaman audio, tapi perlu kita perhatikan unsur legalitas ya. Jangan lupa. Kita tidak bisa sembarang mempublish dataset, terutama datanya itu dari YouTube. Itu melanggar copyright ya. Hati-hati. Bagaimana cara amannya ya? Cara amannya kita kumpulkan recording sendiri. Ini contohnya misalkan ada debat mahasiswa, kita kumpulin aja datanya. Datanya kita kumpulkan, kita anotasi manual satu-satu ya. Setelah itu kita bisa membuat mood klasifikasi gitu. Nah, di sini juga harus dilakukan segmentasi oleh 2 orang anotator, minimal 1, tapi sebaiknya 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena kita bisa mengukur validitas dari data yang kita kumpulkan dengan Kapascore ya. Nah, ini ada paper yang menarik. Sebentar, saya coba share dulu papernya. Oke. Oke, sambil saya share papernya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, ini kenapa kita perlu menggunakan ini ya? Kita labeling dengan 2 orang ya. Ini saya juga lihat dari paper teman saya ini. Kita perlu apa namanya melakukan pelabelan itu dengan 2 orang atau lebih anotator agar kita bisa gunakan kappa ya. Nah, kappa ini kita coba apa namanya agreement level di antara 2 anotator ini bisa kita ukur dengan Kapascore ya. Jadi kalau misalkan suatu nilainya ini di bawah threshold, maka akan apa namanya ini tidak valid nih si datasetnya, harus kita ulang lagi memberikan pelabelannya seperti itu. Nah, kemudian ini flow-nya, kita koleksi datanya, kita segmentasi. Segmentasi ini bisa kita cut, tadi ada pertanyaannya dari Mas Ahmad tadi, kita cut bisa ya, kita segmentasi per berapa detik atau per jeda tertentu ya. Yang penting setiap data itu harus sama ya. Setelah itu kita bisa berikan label ya, kita evaluasi menggunakan Kapascore ya. Nah, berikutnya setelah kita koleksi data kita ya, datanya bisa dari mana aja, dari percakapan ya. Sebenarnya peluangnya banyak. Ada teman saya yang membuat apa ya namanya? Sebentar, saya lihat dulu. Saya lupa juga. Papernya itu karangan dulu. Saya agak lupa ininya. Nah, ini emphasis word ya. Ini emphasis word. Jadi penekanan suatu speech itu juga bisa kita ketahui ya dengan emphasis word ya. Ini juga bisa. Nah, sebenarnya prosesnya hampir mirip-mirip juga. Jadi bisa kita kerjakan. Kemudian fasenya sama ya, melakukan klasifikasi, yang penting datanya kita siapkan, kemudian pre-processing data, split data, kita latih, jadilah model cerdas, modelnya bebas, bisa menggunakan neural network, bisa menggunakan model lainnya, silakan. Oke, kemudian kita juga bisa ekstrak ya, apa namanya, bisa dari 2 sumber, bisa high level atau low level. Tadi low level itu dengan menggunakan zero crossing rates, spectral centroid, dan lain sebagainya ya. Kemudian high level kita bisa ekstrak dengan spektrogram ya, dan lain sebagainya. Nah, ini cara mengekstraksi spektrogram kalau manual seperti ini. Tapi dengan menggunakan library Librosa itu tinggal kita ekstrak, dapatlah spektrogramnya gitu. Kalau manual ya kita harus bagi setiap tracknya, kemudian berikan Fourier transform, berikan filter bank ya, dan lain sebagainya. Nah, sementara kalau kita gunakan library Librosa langsung jadi seperti ini. Jadi kita hanya fokus pada tasnya tertentu ya, seperti itu.
Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan silakan. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara klasifikasi sumber suara tadi? Apakah dari sumber 1, 2, 3 berbarengan dengan... Oh, bukan. Nah, SVM itu hanya pemodelannya aja, membantu dalam melakukan pemodelan. Tapi untuk kasus tertentu, saya kurang paham juga pertanyaannya. Tapi intinya, contoh kayak yang emphasis word. Nah, berarti kita kumpulkan kata-kata yang ada empasisnya gitu, penekanan terhadap suatu kata tersebut kita kumpulkan ya. Nah, ini bisa dengan pemodelannya HMM, GMM. Kenapa dengan hidden Markov model? Karena kan di sana ada Markov chain ya prinsipnya. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya boleh kita bahas HMM, GMM. Tapi nggak saya bahas di sini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian ini contoh. Berikutnya ini spektrogram. Spektrogram ini sebenarnya berupa vektor ya. Kalau kita ekstrak ini vektor sebenarnya. Tapi bisa juga kita lakukan klasifikasi gambar. Spektrogramnya ini anggaplah ini adalah gambar gitu. Nah, gambarnya ini kita tinggal masukkan ke dalam model namanya convolutional neural network. Saya lihat dari beberapa paper, spektrogramnya ini bisa kita klasifikasi dengan ya maksudnya dengan cara kita mengklasifikasikan gambar gitu. Selain gambar apalagi ya vektornya gitu, boleh keduanya. Nah, oke, kita lihat ya, misalnya contohnya di sini anggaplah spektrogramnya ini kita pecah ya gambarnya dengan pixel tertentu. Nah, kemudian kita gunakan library khusus gambar namanya OpenCV. Nah, setelah itu kita coba masukkan ke dalam, kita tumpuk dalam NumPy. NumPy itu salah satu library numeric Python ya, kita tumpuk di dalam array. Setelah kita tumpuk, nah ini spektrogramnya seperti ini, anggaplah datanya itu kita segmentasi per berapa detik gitu. Nanti sama semua gitu. Datanya gambar jadinya. Nah, setelah itu kita split datanya, ini dengan menggunakan trend split, kita split. Setelah itu kita latih ya, karena datanya gambar, maka kita latih dengan convolutional neural networks ya. Nah, nanti kita latih dengan CNN. Nah, setelah itu kita sudah punya kita sudah bisa klasifikasi. Oke, kita coba lihat yang spektrogram. Ini contoh ya. Contoh datanya adalah data spektrogram ya. Jadi spektrogram ini spektrogramnya masing-masing ada 200 ya. Kecuali yang tahun ini adalah data musik dari tahun 70 sampai dengan tahun 2010. Dari tahun 70 ada 200 data, tahun 90 ada 200 data, tahun 2000 ada 200 data, tahun 80 ada 200 data, dan tahun sekarang ada 200 data. 200 data tadi akan kita coba latih dengan menggunakan convolutional neural network. Jadi kita treat datanya ini sebagai gambar, ya, spektrogram gambar. Nah, setelah kita valid nggak? Saya lihat di beberapa paper itu banyak yang menggunakan gambar, jadi valid gitu. Di tesis saya juga saya coba buat komparasi dengan menggunakan vektor dan gambar, itu hasilnya sama sebenarnya, nggak beda jauh. Jadi spektrogramnya ini kita jadikan gambar gitu, ya. Kalau kita ekstrak lagi itu jadi angka sebenarnya di belakangnya. Oke, setelah itu kita coba latih dengan convolutional neural networks ya. Setelah kita latih, nah ini proses pelatihannya. Ini meningkat ya, tapi ini belum selesai kayaknya. Nah, ini baru sampai 30% dari 5 kelas ya. Epochnya belum, soalnya agak lambat banyak ya. Ini 36%. Nanti kalau Bapak Ibu coba, saya terakhir kali mencoba itu dapat 90% dari 5 kelas ya. Ini dengan spektrogram data yang saya kumpulkan dari tahun 60 sampai dengan tahun 2010. Totalnya ada 1000 lagu ya, 1000 audio file. Nah, audio filenya sudah saya ubah menjadi spektrogram semua gitu. Nah, setelah itu kita coba evaluasi dengan confusion matrix, precision recall, dan F-score ya, seperti ini. Nah, hasilnya nanti bisa kita tampilkan kita bisa klaim akurasi dari klasifikasi audio, misalkan mood dari lagu populer Indonesia dari tahun 70 sampai dengan tahun 2010 adalah sekian persen gitu.
Bisa. Nanti bisa dilihat ini saya ya, apa namanya, bisa kita, bentar saya tampilin dulu. Ya, ini saya pernah buat di tahun 2018 ya. Ini kita waktu itu melakukan klasifikasi musik dengan pemodelannya Fusion namanya. Ini kita bisa dapat 90%. Datanya itu dari tahun 70 sampai dengan 2010. Semua datanya itu ada 1000 file, 1000 audio file. Kita coba ekstrak dengan low level dan high level fitur. Kemudian kita gunakan model utamanya itu sebenarnya bukan CNN ya, model utamanya namanya Fusion. Nah, Fusion ini kita adopsi dari modelnya Limentian. Terus kita latih perbandingannya dengan apa namanya convolutional neural networks ya, jadi seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, belum ada pertanyaan lagi. Ya, jadi oke, kita coba lihat lagi programnya. Ya, ini udah habis ya. Nah, jadi kita bisa evaluasi hasilnya, precision recall dan F-score-nya bagaimana. Tapi ini masih jelek ya datanya, datanya sedikit dan juga belum tuntas trainingnya karena agak lama. Nah, biar cepat sebenarnya kita bisa memanfaatkan GPU ya untuk trainingnya seperti itu. Oke, kemudian riset di bidang fitur suara itu sebenarnya terus berkembang sampai saat ini. Ada conference yang terkenal ya namanya ICA-SP kalau nggak salah, di bidang speech. Kemudian, nah ada beberapa teknik juga pemodelan yang menggunakan advanced neural network ya, seperti ini menggunakan namanya Fusion ya. Jadi ini bisa dibaca aja Fusion. Jadi Fusion ini intinya kita menggabungkan dari domain yang berbeda. Misalkan yang saya gabungkan antara bottleneck fitur dari bottleneck itu kan di layar neural network terakhir itu kan ya di sini fully connected layer. Ini bukan completed ya. Fully connected layer ini disebut dengan bottleneck ya, representasi dari domain asal kita. Nah, nanti kita coba lakukan klasifikasi seperti ini ya. Oke, kemudian cara pemodelannya juga sama, ini sudah saya tuliskan semua, silahkan bisa diketikkan saja nanti. Kita bisa concat ya antara, contoh di sini saya coba concat antara LSTM dan GRU ya. Nanti hasilnya lebih baik yang Fusion ya. Misalkan, kenapa lebih baik Fusion? Karena Fusion ini menggabungkan antara dua domain yang berbeda ya, seperti itu. Apa saja yang bisa kita gabungkan ya, bisa semua. Misalnya gambar dengan audio fitur ya boleh. Tapi skema penelitian maksudnya kita trial error gitu seperti itu. Nah, kemudian ada juga model namanya autoencoder yang bisa kita manfaatkan sebagai fitur analisis. Ya, ini contoh. Jadi kita coba masukkan ke dalam neural network untuk original spektrogramnya, kemudian akan kita keluarkan dalam bentuk asalnya ya, ini menggunakan model autoencoder. Nanti hasilnya kita bandingkan apakah sama atau tidak setelah melalui neural network. Nah, ini contohnya, oh ini sama nih. Nah, jadi ini fiturnya ini sudah cukup baik ya, seperti itu. Oke, nah ini bisa dibaca di penelitian saya, perbandingan antara million song dataset. Saya menggunakan datanya itu million song dataset. Kemudian kita menggunakan Fusion, ternyata hasilnya lebih baik gitu. Ya, kemudian ini terhadap dengan menggunakan spektrogram ya, akurasinya sekian. Kemudian kita coba gabungkan ya antara spektrogram dan chroma fitur, hasilnya bagus ya, ini 81%. Jadi dengan domain yang berbeda, di sini kan domainnya ada spektrogram, ada chroma. Nah, kita gabungkan keduanya ternyata lebih baik dibandingkan single audio. Maksudnya single modal ya. Kan ini ada yang disebut dengan multimodal. Nah, jadi audio itu kita bisa ekstrak banyak kan. Ada low level, ada high level.
High levelnya ada banyak, ada spektrogram, ada chroma fitur, MFCC, dan lain sebagainya. Nah, ini saya coba gabungkan antara spektrogram yang saya masukkan ke dalam neural network dan chroma fitur yang saya masukkan ke neural network, tapi saya ambil ujung bottleneck layernya. Kemudian kita lakukan fusion, penggabungan. Hasilnya lebih baik dibandingkan single modality. Seperti itu. Ya, ini uji coba terakhir, seperti ini. Nanti bisa dilihat ya, hasilnya. Ternyata dengan model fusion, ini contoh dengan million song dataset dan dataset musik Indonesia ini yang saya kumpulkan, hasilnya lebih baik ketimbang ini ya, lebih baik dibandingkan single modality. Contohnya spektrogram ya, hanya chroma fitur saja itu lebih baik. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan hari ini.